Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Miladi Arimatul Husna, NIM 19070161446 dari Psikologi 5D, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak remaja berkebutuhan khusus, anak cerdas istimewa dan berbakat, dan penanganan pada anak remaja berkebutuhan khusus yang mengalami hambatan pembelajaran, anak cerdas istimewa dan berbakat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pada materi kali ini. Pembahasan yang pertama yaitu faktor penyebab anak remaja berkebutuhan khusus, anak cerdas istimewa dan berbakat. Moh Amin pada tahun 1996 menyatakan bahwa keberbakatan bukan semata-mata karena seseorang individu memiliki intelijensi yang tinggi, melainkan juga ditentukan oleh beberapa faktor. Moh Amin juga menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi anak remaja berkebutuhan khusus, anak cerdas istimewa dan berbakat, yaitu antara lain faktor hereditas dan faktor lingkungan. Yang pertama, faktor hereditas. Hereditas merupakan karakteristik bawaan yang diwariskan dari orang tua biologis. Nah, biasanya karakteristik bawaan yang diwariskan ini berupa kecerdasan, kreatif produktif, kemampuan memimpin, jiwa kepemimpinannya, kemampuan seni, dan psikomotor. Nah, tentunya pada setiap individu itu terdapat suatu faktor bawaan yang diwariskan dari orang tuanya. Nah, namun tidak berarti antara satu individu dengan individu lain itu sama faktor yang diturunkan. Nah, misalnya pada kedua bersaudara. Nah, anak pertama ini menuruni bakat ibunya, yaitu ibunya pintar menyanyi. Nah, bukan berarti anak kedua itu juga menuruni bakat ibunya. Mungkin juga yang anak kedua ini bisa menuruni jiwa bapaknya itu mungkin seni, melukis itu. Nah, jadi antara individu satu dan individu lain itu tidak sama meskipun keduanya itu bersaudara. Yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi dukungan dan perhatian dari lingkungan sosial maupun keluarga. Nah, di sini lingkungan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi suatu keberbakatan seorang anak. Nah, seorang anak jika memiliki bakat yang tinggi terhadap suatu bidang, namun tidak memiliki dukungan, tidak dapat perhatian dari lingkungannya, maka anak tersebut tidak akan dapat mengembangkan bakatnya dengan maksimal. Nah, seperti seorang anak yang memiliki bakat musik, nah tapi dari pihak keluarganya itu tidak mendukung, tidak memberi perhatian akan bakat yang dimilikinya. Nah, maka si anak itu tidak dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal. Selanjutnya kita bahas tentang penanganan pada ARBK yang mengalami hambatan pembelajaran anak cerdas istimewa dan berbakat. Julia Maria Vantil pada tahun 2009 mengemukakan bahwa ARBK yang mengalami hambatan pembelajaran anak cerdas istimewa dan berbakat perlu untuk mendapatkan pendeteksian sedini mungkin dengan penanganan terpadu oleh ahli seperti psikolog dan dokter. Nah, di sini berarti perlunya untuk datang ke psikolog atau dokter yang sebagai ahli dalam penanganan masalah ini. Nah, agar nantinya individu lekas mendapat pendeteksian dan penanganan tepat untuk langkah ke depannya. Selanjutnya ada juga penanganan pada anak remaja berkebutuhan khusus
yang mengalami hambatan pembelajaran, anak cerdas istimewa dan berbakat dalam pembelajaran. Nah, ada akselerasi. Akselerasi merupakan suatu program belajar yang dilaksanakan dengan cara percepatan masa belajar di sekolah. Nah, biasanya juga disebut dengan loncat kelas. Nah, nantinya dalam program ini peserta didik yang mempunyai potensi kecerdasan istimewa dan bakat istimewa diberikan kesempatan untuk mengikuti program pembelajaran yang lebih tinggi dengan waktu yang singkat. Seperti contohnya, biasanya kan pada umumnya anak SD atau MI itu menempuh waktu belajar selama 6 tahun. Nah, akan tetapi berbeda untuk anak yang mengikuti akselerasi ini, dia bisa dalam jangka waktu 5 tahun untuk menyelesaikan pendidikan SD dan SMP juga. Kalau anak yang ikut akselerasi yang umumnya SMP ditempuh dengan jangka waktu 3 tahun, anak akselerasi hanya menempuh dengan 2 tahun, sama halnya dengan SMA. Nah, biasanya itu program akselerasi itu selalu dibarengkan dengan program pengayaan. Nantinya dengan program pengayaan itu siswa akselerasi itu diberi waktu belajar tambahan. Nah, gunanya untuk memperluas dan memperdalam materi pembelajaran. Nah, yang kedua ada pengayaan. Nah, pengayaan ini merupakan pengembangan program layanan di mana kurikulum ini dimodifikasi untuk memberikan peluang atau kesempatan kepada anak untuk memperoleh pengalaman belajar yang bervariasi. Nah, di sini itu merupakan suatu usaha untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan dalam tingkatan yang lebih tinggi. Nah, biasanya itu melalui adanya aktivitas tambahan dalam kelas. Terus diberikannya suatu latihan kepada guru atau pihak ahli. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.